warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, kondisi kalian baik. Hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat, Bu. Wah, sangat luar biasa ya kalian. Tolong pertahankan ya prestasi ini. Kalian selalu semangat dan lengkap kalau pembelajaran. Iya, Baik. Bu. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang teks biografi. Namun dari kalian masih ada yang ingat apa itu teks biografi? Saya, Bu. Ya, Dewi. Teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, teks biografi adalah teks riwayat hidup yang ditulis oleh seseorang yang menceritakan kisah perjalanan seseorang. Masih sama dengan pembahasan kemarin, masih berbau dengan teks. Sekarang akan menjelaskan, kita akan belajar tentang teks negosiasi. Ibu mau tanya dulu, kalian dalam kehidupan sehari-hari apakah pernah bernegosiasi? Sering, Bu. Sering ya, kayak bagus sekali. Kalau kita sudah mempraktekannya, dari kalian ada enggak ya yang tahu apa itu negosiasi? Saya, Bu. Ya, Alvini? Tawar-menawar, Bu. Betul, tawar-menawar. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Hani? Negosiasi adalah metode dialog antara dua orang untuk mencapai satu tujuan, Bu. Betul sekali. Jawaban yang sangat luar biasa dari kedua siswa ini. Silakan tepuk tangan buat keduanya. Jadi, negosiasi adalah metode atau metode seseorang yang dilakukan dua orang atau lebih untuk apa? Mendapat kesepakatan bersama. Ya, untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi itu negosiasi. Kalau teks negosiasi berarti kita lihat PPT-nya ya. Baik, Bu. Nah, bisa kita lihat pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk teks yang berisi percakapan atau dialog yang melibatkan dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari kedua belah pihak setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya kesepakatan. Nah, dari pengertian teks negosiasi ini, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Dewi silakan. Bu, apa bedanya teks negosiasi dengan teks yang lain? Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa, saya sangat apresiasi. Jadi, seperti teks yang lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur ciri-cirinya tersendiri. Nanti pertanyaan Mbak Dewi bisa dijawab pada materi selanjutnya. Nah, ini yang membedakan antara teks negosiasi dengan teks yang lainnya. Yang pertama, ada memiliki partisipan. Partisipan itu apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Baik, partisipan itu adalah orang. Orang-orang yang terlibat dalam negosiasi itu siapa saja? Atau penjual, pembeli, atau guru dengan siswa, ataupun yang lainnya. Dan yang kedua ada mencari jalan tengah atas permasalahan. Jadi setiap negosiasi itu gunanya untuk mencari jalan tengah atas permasalahan. Misalnya tadi ada penjual dan pembeli, mencari jalan tengahnya yang misal mencari harga atau mencari kualitas produk yang baik dan yang lainnya. Dan yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Bu, tujuan praktis itu apa sih, Bu? Nah, jadi tujuan praktis itu adalah negosiasi ini dijadikan sebagai wadah atau media untuk mencari kesepakatan antara dua orang atau lebih. Nah, itu tujuan praktisnya. Dan yang keempat ada memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi dalam negosiasi itu tidak boleh yang
yang namanya memihak atau menguntungkan salah satu atau dua golongan, tapi yang ada dalam negosiasi itu harus sama-sama untung, seperti itu. Dan yang terakhir ada menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, jadi tujuan atau hasil yang terjadi yang timbul dari negosiasi ini harus menguntungkan bersama, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak seperti tadi ya. Dari sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, Istika. Bu, saya Bu. Ya, Istika. Bu, apakah teks negosiasi hanya berlaku untuk jual beli saja? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, negosiasi itu tidak hanya terjadi saat jual beli saja, namun dalam segala apapun, hal kegiatan apapun itu pasti bisa terjadi namanya negosiasi. Misalnya dalam kelas, misalnya ibu dengan kalian ingin bernegosiasi tentang pelaksanaan ulangan, kita bernegosiasi seperti itu. Jadi tidak hanya pada jual beli saja, dan yang lainnya pun bisa bernegosiasi. Cukup jelas, Istika? Jelas Bu. Terima kasih. Yang selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Bisa dilihat di sini. Menurut Justina tahun 2014 halaman 157, struktur teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, kesepakatan. Dan yang kelima, penutup. Orientasi itu berisi pengenalan isi atau masalah. Jadi negosiasi itu membicarakan tentang apa? Misalnya antara penjual dan pembeli, berarti tentang produk, tentang harga, seperti itu. Terus pengajuan, berisi pengajuan untuk meminta atau mengajak pihak lain menanggapi tuntutannya. Maksudnya misalnya ada pembeli ya, pembeli ada meminta barang. Nah itu untuk meminta atau permintaan. Atau mengajak pihak lain. Jadi penjualnya tersebut memenuhi permintaan dari pembeli. Misalnya mau cari HP, ada HP enggak Bu? Ada ini. Nah itu namanya pemenuhan atau tanggapan dari tuntutan si pembeli. Yang ketiga ada penawaran. Berisi pihak kedua melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Kalian sudah tahu ya penawaran. Jadi tawar-menawar antara pihak pembeli dan penjual, antara guru dan siswa, itu ada proses penawaran. Yang keempat ada kesepakatan, yaitu keputusan akhir kedua belah pihak. Jadi kesepakatannya itu menghasilkan apa, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup adalah bagian akhir dalam teks, biasanya berisi terima kasih ataupun ucapan yang lainnya atau pembelian, seperti itu. Inilah struktur teks negosiasi. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang struktur teks negosiasi? Ini tadi yang tujuan teks negosiasi apa ya? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi teks negosiasi itu bertujuan untuk mencari kesepakatan, Tapi perlu diingat ya, kesepakatan itu ada dua muara, maksudnya dua, kayak akhirnya itu ada dua, sepakat atau tidak sepakat. Nah, jadi tujuan utama dalam negosiasi adalah mencari kesepakatan. Sekarang kita lanjut untuk menganalisis ya. Sebelum ke materi yang berikutnya, Ibu membutuhkan dua siswa maju untuk membacakan contoh dari negosiasi. Nanti kita akan analisis bersama. Siapa yang berminat untuk maju membacakan negosiasi? Ya, baik, silakan ke depan. Ya, ini teman kalian akan membacakan contoh dari teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Mbak Ima sebagai penjual dan Mbak Novi sebagai pembeli. Silakan. Mari sini Kak, lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah. Silakan mau cari apa? Ada HP Samsung J4 Prime tidak Kak? Ada Kak. Berapa harganya? 2.900 Kak. Kalau aku halus sekali di internet saya lihat harganya 2.500.000 loh. Harga segitu saya gak bisa naik modal
2.600.000 bagaimana? Belum boleh kak, Tiko ini baru keluar 2.850 deh. Kalau cuma turun 50 ya 2.700.000 bagaimana? Waduh, saya rugi. Kak begini deh kak, 2.750 itu sudah murah loh kak. Tapi gratis lapisan anti gores ya. Iya boleh lah, 2.750 gratis anti gores. Baik, itu uangnya. Ini barangnya kak, silahkan diperiksa terlebih dahulu ya. Garansi toko 3 bulan ya kak. Terima kasih ya kak. Sama-sama, silahkan datang lagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dimas sama Mbak Novi. Terima kasih. Ya, kita akan menganalisis bersama ya. Tadi ada teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Dari struktur yang ibu jelaskan tadi, pertama ada orientasi. Ada yang bisa menyebutkan di sini orientasi yang mana? Ibu, Iya, Ima. bagian penjual. Mari sini kak, lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah. Silakan mau cari pakai apa? Nah, dari sini ya Mbak Ima. Ya. Ya, betul. Ini adalah orientasi. Orientasi atau pembuka, berisi pengenalan. Sini tentang HP. Ya. Terus setelah orientasi tadi ada pengajuan. Siapa yang bisa menyebutkan pengajuan dari teks ini? Saya Bu. Iya, Dewi. Ya, pengajuan dari pembeli. Ada pakai Samsung J4 tidak? Ada kak. Berapa harganya? 2.900.000 kak. Iya, dari sini ya. Dari sini sampai sini. Ini namanya pengajuan. Jadi di sini pembelinya mau meminta ada HP Samsung, gitu ya. Nah, di sini ada pembelinya, ada memenuhi dari permintaan si pembeli. Adakah seperti itu? Setelah pengajuan ada penawaran. Siapa yang bisa menyebutkan proses penawaran di sini? Saya Bu. Ya, Alvini. Proses penawaran dimulai dari percakapan pembeli. Ya. Wah, kok mahal sekali? Oh iya. Karena di internet saya lihat harganya 2.500.000 sampai percakapan ke bawah itu yang penjual. Ya. Waduh, masih rugi kak. Begini deh kak. Bagaimana kalau 2.750.000? Itu sudah murah loh kak. Nah, itu dia tadi Bu. Nah, betul sekali. Ini namanya penawaran. Dari sini bisa dilihat ya. Wah, kok mahal sekali di internet. Saya lihat harganya 2.500.000. Itu awal dari proses tawar menawar. Dan penjual tersebut menawar balik seperti itu ya. Setelah penawaran ada kesepakatan. Siapa yang bisa menyebutkan kesepakatan di teks ini? Saya Bu. Iya, Mbak Novi. Dari pembeli, tapi gratis lapisan anti gores ya. Penjual dia boleh 2.750.000 gratis anti gores. Jadi ini uangnya, ini barangnya ya kak. Silakan diperiksa terlebih dahulu. Garansi Iya. toko 3 bulan ya kak. Betul sekali. Ini namanya kesepakatan. Kesepakatan ya. Jadi pembeli meminta 2.750.000 asalkan gratis anti gores. Nah, di sini penjualnya mengiyakan, atau berarti di sini telah terjadi kesepakatan jual beli. Terakhir ada penutup. Siapa yang bisa menyebutkan bagian penutup? Saya Bu. Ya, Yustika. Ada pembeli, ya terima kasih ya. Kemudian penjual menjawab sama-sama, silakan datang lagi. Ya, betul. Ini udah kelihatan sekali ya. Ini namanya penutup. Di titik beratnya itu ada terima kasih. Berarti sudah negosiasi ini sudah ada pada proses penutup. Ya, tadi itu kita analisis bersama tentang struktur teks negosiasi yang Ibu harapkan
tanya, dan perintah hampir berimbang. Tadi dilihat kalau kalimat berita, kalimat tanya dalam negosiasi itu hampir berimbang. Jadi tidak berlebihan antara kalimat berita atau pada kalimat tanya, seperti itu. Dan yang kedua, banyak kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan. Contoh, turunin lagi boleh ya. Nah, tadi ini kata turunin lagi boleh ya. Ini adalah contoh dari kalimat yang menyatakan harapan. Si pembeli ini mengharapkan supaya harganya itu boleh diturunin. Yang ketiga, ada banyak menggunakan kalimat bersyarat. Contoh, begini deh. Nah, begini deh. Tadi disebutkan begini deh. Kayak gitu ya. Terus ada kalimat bersyarat yang lain, ada tapi. Di sini ya, tapi. Di sini menyebutkan tapi gratis lapisan anti gores ya. Ini kan kalimat bersyarat. Jadi pembeli ini membuat persyaratan. Saya mau beli asalkan gratis lapisan anti gores. Seperti itu. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi penyebaban. Contoh, karena. Tadi di sini disebutkan karena. Nah, pembelinya itu merasa keberatan karena yang dia lihat di internet harganya 2.500.000, tapi di toko 2.900.000. Seperti itu. Dan ada yang mau ditanyakan mengenai struktur kebahasaan? Saya mau tanya, Ya, Mbak Irma. kenapa dalam teks negosiasi banyak menyatakan kalimat harapan atau keinginan? Ya, jadi dalam teks negosiasi itu banyak kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan. Karena apa? Jadi dalam negosiasi itu adanya kalimat ini supaya terjadi kesepakatan kembali ke tujuan awal dari negosiasi, yaitu mengharapkan adanya kesepakatan. Seperti itu. Jadi ya tadi bisa dilihat keinginan dari pembeli turunin lagi harganya, seperti itu. Dan yang terakhir ada langkah-langkah membuat teks negosiasi. Ada persiapan dulu, ada alat dan bahannya dalam negosiasi. Yang kedua, menentukan pihak. Dan yang ketiga, menentukan topik. Yang keempat, menyiapkan argumen. Yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Yang keenam, menentukan penutup. Dan yang terakhir, menulis teks negosiasi berdasarkan struktur. Sudah ya. Sekarang Ibu akan kasih penugasan. Kita akan buat 2 kelompok yang nanti akan menganalisis struktur dari teks negosiasi. Kelompok pertama ada Ibu yang menentukan ya. Iya, Bu. Ibu ada Hani, Dinda, Yustika, Ega, Ikmah, dan Puji. Kelompok kedua ada Vina, Dewi, Novi, Luna, dan Alini. Silakan membentuk kelompok. Melingkar, Bu. Iya, melingkar. Baik. Ya, sekarang perhatikan ke sini ya. Perhatikan ke sini. Nanti Ibu ini bagi ininya, soalnya. Nanti kalian ditulis di buku tulis hasil dari pekerjaan kalian. Tugasnya untuk menganalisis struktur teks negosiasi. Ibu kasih 10 menit cukup? Ya, Ibu kasih 10 menit dimulai dari sekarang.
Kami berdua berdiri di depan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Saya sendiri Hani Setiani dan rekan saya yang bernama Justika Iya. Baik, di sini teks negosiasi terdiri dari orientasi, pembeli. Saya ingin beli jaket. Ada jaket yang bahan dasarnya dari kain katun. Ya, itu termasuk orientasi ya. Bagian kedua ada pemenuhan, yaitu penjual yang menjawab. Wah, aja Mbak, selamat tinggal pilih saja yang paling cocok. Kemudian ada penawaran. Kalau yang ini harganya sesuai bundle atau boleh ditawar? Oh, boleh Mbak, memangnya mau ditawar berapa? 450 boleh. Wah, maaf Mbak, harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus, impor dari Prancis. Harga pasnya 700.000 Mbak, itu sudah diskon 10% Mbak. Kalau 600.000 gimana? Maaf Mbak, masih belum boleh ya. Sudah, ini penawaran terakhir 650.000 gimana? Ya sudah, saya sepakat ya. Ini untuk bagian persetujuan, yaitu Ya sudah, saya sepakat. terima kasih banyak Mbak untuk pembayaran di kasir ya Mbak. Kemudian terjadi pembelian. Pembeli lalu membayar jaket ke kasir. Untuk penutupnya, pembeli lalu pergi meninggalkan toko dengan membawa jaket yang baru dibelinya. Sekian dari akhir presentasi diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, berhubung kita telah di akhir pembelajaran, untuk kelompok 2 nanti majunya pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Siapkan. Tadi setelah materi kita belajar bersama, adakah yang bisa menarik kesimpulan, yang membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ada? Ya, Mbak Novi. Negosiasi adalah teks yang berisi percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih untuk mencari kesepakatan bersama. Teks negosiasi mempunyai ciri-ciri tersendiri. Adapun strukturnya, teks terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan, kemudian ada penutup. Sedangkan pada kaidah kebahasaan banyak menggunakan kalimat harapan. Kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat deklaratif berita. Iya. Terima kasih untuk Mbak Novi atas kesimpulannya. Betul sekali yang dibicarakan, yang dijelaskan oleh Mbak Novi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih untuk mencari kesepakatan. Seperti dengan teks yang lainnya, teks negosiasi juga mempunyai ciri, struktur, dan kebahasaan tersendiri. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat. Tingkatkan lagi ya kekompakan kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.